informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17:01 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini Kamis 25 Desember 2025 bersama saya Vika Hamzah. Kita langsung ke berita pertama. Informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Perayaan Natal di Manado tahun ini berlangsung dengan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Kehadiran Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam ibadah Natal jemaat menjadi penegasan pentingnya nilai toleransi dan kerukunan umat beragama. Perayaan Natal Jemaat Gemim Sentrum Manado tahun ini terasa istimewa. Jemaat mendapat kunjungan langsung dari Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang hadir mengikuti ibadah Natal bersama jemaat. Kunjungan ini menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap kehidupan beragama dan kerukunan umat di Sulawesi Utara. Kehadiran Menteri Agama dalam ibadah perayaan Natal Jemaat Gemim Sentrum Manado disambut penuh sukacita oleh jemaat dan pimpinan gereja. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Manado, Pendeta Esther DJ Elizabeth Karinda menyebut, kunjungan ini sebagai momen bersejarah dan penuh makna bagi jemaat. Puji Tuhan karena Jemaat Gemim Sentrum Manado diberi kesempatan untuk menerima tamu istimewa Pak Menteri Agama yang boleh berkunjung dalam ibadah perayaan Natal Jemaat 25 Desember saat ini. Sungguh bermakna kunjungan ini karena mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya pemerintah memberi perhatian yang serius terhadap perkembangan agama-agama termasuk di dalamnya persekutuan-persekutuan gereja. Maka seperti yang kami katakan tadi dalam sambutan bahwa gereja ini bukan cuma sekedar tempat beribadah tetapi menjadi pusat kerukunan, pusat kedamaian, pusat pembinaan sehingga semakin banyak masyarakat dan anggota jemaat yang boleh hidup rukun dan damai melalui persekutuan-persekutuan gereja. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengapresiasi suasana Natal di Manado yang penuh kehangatan dan kebersamaan lintas umat beragama. Biasanya kami di Jakarta saja, ya, tetapi saya ingin merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh warga masyarakat Manado. Ya, ternyata apa yang kami saksikan luar biasa, ya. Terjadi kerukunan yang luar biasa dan ini perlu menjadi contoh untuk daerah lain. Betapa akrabnya satu sama lain, saling mendukung, memberikan perhatian satu sama lain. Kunjungan Menteri Agama dalam perayaan Natal Jemaat Gemim Sentrum Manado menjadi pesan kuat tentang pentingnya kerukunan, toleransi, dan peran gereja sebagai pusat pembinaan masyarakat. Dari Manado, Nuni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik mendengar, selanjutnya dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. Perekonomian Gorontalo pada triwulan 3 tahun 2025 menunjukkan kinerja positif dengan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Selengkapnya bersama Rusdi Aneta. Perekonomian Provinsi Gorontalo menunjukkan kinerja positif pada triwulan 3 tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo mencatat sebesar 5,49%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dengan nilai produk domestik regional bruto atau PDRB mencapai 14 triliun rupiah lebih. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Gorontalo Adnan Wimbiarto pada pelaksanaan press conference regional dengan periode realisasi hingga 30 November 2025. Dari sisi stabilitas harga, ungkap Adnan, inflasi di Provinsi Gorontalo masih dalam kondisi terkendali. Pada bulan November 2025, inflasi tercatat 2,21% secara year on year. Sementara itu, inflasi bulanan atau month to month berada pada angka 0,24%. Ekonominya
Alhamdulillah kita tumbuh di angka 5,49%, ini di atas rata-rata nasional dengan PDRB-nya 14.997,21 miliar. Kalau di PDRB ADHK-nya sebesar 8.821,93 miliar. Kemudian untuk inflasi di angka 2,21%. Ini kalau inflasi bulanan 0,24. Dan yang tinggi ada di Kabupaten Gorontalo, ini di 2,34%. Kalau di kota kita 2,04%. Dari sisi kesejahteraan kita lihat di situ tingkat pengangguran terbuka Gorontalo ini data sampai Agustus 2025 meningkat moderat, mencerminkan perbaikan pasar kinerja ya. Ini yang belum stabil dan juga ada tekanan struktural dari sisi kompetensi tenaga kerja dan dinamika ekonomi. Ini harus kita tingkatkan kompetensi tenaga kerja yang ada di sini. Namun demikian, Adnan menyoroti dari sisi kesejahteraan masyarakat, khususnya ketenaga kerjaan, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, di mana tingkat pengangguran terbuka di Gorontalo hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 3,42% dan dinilai belum sepenuhnya stabil. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya, swasembada pangan yang menjadi target pemerintah nasional selain memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan dalam negeri, juga berkontribusi secara global. Selengkapnya bersama Budi Akanto. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo Profesor Iqbal Bahwa mendukung rencana pemerintah untuk mewujudkan kembali Indonesia sebagai negara yang swasembada pangan. Swasembada pangan, kata Iqbal Bahwa, berarti Indonesia akan mengembalikan kedaulatannya sebagai negara agraris. Dengan swasembada pangan, Indonesia diharapkan akan mampu menghasilkan produk pangan nasional yang dapat bersaing di pasar internasional seperti yang diharapkan sejak awal. Karena banyak hasil-hasil pangan Indonesia yang bisa mengangkat harkat dan martabat kesejahteraan petani yang ada di pedesaan dan bisa mengangkat harkat dan martabat nama bangsa di dunia internasional. Sebab apa? Ketahanan pangan atau swasembada pangan merupakan hal yang mutlak dilaksanakan oleh suatu negara untuk mempertahankan kondisi pangan di negara itu. Karena pangan merupakan urusan uang. Harus bagaimana perang atau bagaimana pemerintah itu bisa menyediakan distribusinya, konsumsinya, dan pola penyalurannya seperti apa, sehingga dengan adanya swasembada pangan ini rakyat Indonesia akan terbantu, akan merdeka lagi untuk mengolah lahan-lahan pertanian, sehingga akan kembali lagi Indonesia menjadi negara agraris yang memang dapat diperhitungkan di dunia internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya swasembada pangan ini, maka penggunaan lahan itu semakin baik. Profesor Iqbal Bahwa berharap pemerintah daerah dapat menseriusi program ini karena sektor pertanian masih memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo. Program swasembada pangan sangat sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program-program sebelumnya seperti agropolitan dan upaya peningkatan kesejahteraan petani dapat memberi dorongan untuk mengembalikan semangat petani dalam berkontribusi pada pembangunan daerah. Dari Gorontalo, Budi Akanto, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Tahuna. Jemaat GMIST atau Gemis Kendagu Ruata Tahuna merayakan malam Natal dengan menyatakan rasa syukur melalui ibadah di gedung gereja. Selengkapnya bersama Jumel Johannes. Gemis Jemaat Kendagu Ruata melaksanakan ibadah malam Natal Yesus Kristus di gedung gereja Rabu 24 Desember 2025. Ketua Jemaat Gemis Kendagu Ruata Tahuna, Pendeta RS Patras MTH, dalam khotbahnya yang terambil pada bacaan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38 menyampaikan kepada seluruh jemaat tentang arti Natal yang bukan hanya keramaian, sukacita dan kebahagiaan, melainkan lebih daripada apa yang telah Allah nyatakan bagi dunia dan manusia.
Selain itu, Pendeta Patras juga mengatakan bahwa Natal ini merupakan karya Allah yang sangat besar dimulai dalam perjalanan kehidupan Yusuf dan Maria sehingga ada kelahiran di Bethlehem. Menurutnya, firman Tuhan di malam Natal saat ini membawa umat manusia kembali pada kisah Natal yang terjadi mulai dari Nazaret hingga pada kandang Bethlehem. Malam Kudus adalah malam yang penuh dengan sukacita dan juga penuh harap di tengah pujian dan penyembahan yang boleh kita lakukan di tempat ini. Bahkan kita semua diingatkan bahwa Natal itu bukan hanya tentang keramaian atau sukacita atau kebahagiaan, tetapi Natal itu lebih daripada apa yang telah Allah nyatakan bagi dunia dan manusia. Karya Allah yang sangat besar yang dimulai dalam perjalanan kehidupan Yusuf dan Maria. Jadi Allah yang menyatakan semua itu dalam perjalanan kedua hambanya ini, sehingga ada kelahiran di Bethlehem. Ibadah malam Natal tersebut diisi dengan pemasangan lilin Natal, tarian Santa Claus is Coming dari Pelka Anak, solo Pelka Ibu, kor Kendaguruata York Rite, serta pujian dari panitia Hari Raya Gerejawi. Jumel Johannes melaporkan. Dari Tahuna kita sekarang menuju Talaut. Jemaat Germita Baitani Pulutan rayakan Natal 2025 dengan hikmat dan selengkapnya oleh Robert Tamaroba. Umat Kristiani di Jemaat Germita Baitani Pulutan merayakan ibadah Natal Yesus Kristus dengan penuh sukacita, Kamis 25 Desember. Mengantisipasi banyaknya warga jemaat yang hadir, prosesi ibadah dibagi menjadi 2 sesi. Ibadah sesi kedua dipimpin Pendeta Enma Asawet. Dalam khotbahnya, Pendeta Masawet menekankan pentingnya memaknai kelahiran Sang Juru Selamat. Ia mengajak seluruh jemaat untuk terus memancarkan terang kasih Kristus dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Hari ini, kita masih mengizinkan Yesus lahir untuk ada dalam kemah kita, dalam hidup kita, dalam tubuh kita, untuk menerangi setiap sudut-sudut kehidupan kita, untuk menjadi terang. Kasih cinta dan damai terus digaungkan menjadi berita sukacita Natal di hari ini. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Kiranya rumah tangga kita terjaga, terpelihara, dan diberkati oleh Tuhan, dan kita semua bahagia hari ini bersama dengan suami, istri, anak-anak, orang tua kita, cucu dan cicit kita. Tuhan Yesus memberkati kita karena Dialah Raja Damai yang kita rayakan hari ini. Amin. Pantauan di lokasi menunjukkan seluruh jemaat mengikuti rangkaian ibadah dengan sangat khusyuk. Suasana sakral terasa begitu kental saat lantunan puji-pujian dan penyembahan menggema di dalam gereja. Antusiasme jemaat pada momentum tahunan ini terlihat sangat besar. Hal ini terbukti dengan penuhnya kapasitas gedung gereja. Bahkan sebagian jemaat tampak menempati area luar gedung yang telah disiapkan panitia agar tetap dapat mengikuti peribadatan dengan nyaman. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, berita tersebut menjadi informasi terakhir untuk Lintas Magota edisi hari ini. Sekian Lintas Berita Magota edisi 25 Desember 2025. Saya Vika Hamzah, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.